Waspadalah warung dengan penglaris pocong. Orang Indonesia masih kental sekali dengan adat dan istiadatnya, yang dianut pun dengan hal-hal gaib yang sering kali masih dipercaya. Namun tak jarang hal gaib yang dilakukan tersebut menyimpang dari agama dan hanya bertujuan pribadi untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri. Salah satunya adalah dengan menggunakan penglaris pada dagangannya. Penglaris ini dapat dibilang adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara manusia dan golongan jin untuk membuat dagangan seseorang tersebut menjadi laris manis. Biasanya, praktek penglaris ini dilakukan oleh pedagang makanan, kayak soto, mie ayam, bakso. Sebab, dengan menggunakan penglaris, yang dijajakan akan memiliki cita rasa enak sehingga membuat pelanggannya ingin selalu kembali datang. Penglaris pun banyak sekali jenisnya. Ada yang menggunakan jimat atau mendatangkan makhluk tertentu layaknya kuntilanak, wewe gombel, hingga pocong. Dan penglaris pocong adalah bentuk penglaris yang banyak digunakan baik oleh restoran, warung, hingga kios pinggir jalan. Sebab banyak sekali kejadian-kejadian yang telah dialami oleh orang-orang terkait dengan penglaris dengan pocong ini. Bila seseorang menggunakan penglaris ini, maka pada makanan tersebut akan diludahi oleh sang pocong, sehingga cita rasanya akan menjadi sangat lezat. Walaupun bila seseorang dapat melihatnya, akan merasa jijik dan ngeri. Selain diludahi, banyak juga yang mengatakan bila ketika seseorang makan di tempat yang menggunakan penglaris ini, maka ketika makanannya tersaji di depannya, maka pocong tersebut akan mengalirkan air liurnya pada makanan tersebut. Jarang juga bila menggunakan penglaris pocong ini di warung bakso atau soto, bahkan mie ayam juga, maka pada kuahnya akan diludahi atau dialiri ludah, dalam bahasa Jawanya adalah dieliri. Sehingga pada makanan tersebut akan memiliki cita rasa nikmat ketika dinikmati di tempat. Maka dari itu, melihat fenomena ini, kalian haruslah berhati-hati dan mengetahui ciri-ciri dari warung yang menggunakan penglaris. Ciri yang pertama adalah makanan tersebut akan memiliki rasa berbeda dan cenderung tidak nikmat ketika dibawa pulang. Makanan menjadi cepat basi. Warung tersebut memiliki pelanggan yang tidak wajar, ramai sekali. Meskipun tempatnya tidak memadai, orang-orang yang memiliki ilmu akan dapat melihat makhluk tersebut berseliweran untuk meludahi makanannya. Jadi itulah ciri-ciri yang patut kalian ketahui. Yang pasti, ketika kalian akan makan, pastikan membaca doa terlebih dahulu. Ingat, doa terlebih dahulu. Nanti kalau nggak doa, makanan bahkan tersedak di tenggorokan kalian. Susah napas lah. Sebab dari beberapa penuturan makanan tersebut akan terlihat tidak menarik dan memiliki rasa aneh ketika dibacakan doa, sehingga kalian tak tertarik lagi untuk memakannya. Tentunya kalian tak ingin mengkonsumsi makanan yang telah diberi ludah, bukan? Pasti nggak pengen lah. Nah, namun terlepas daripada itu, kalian tak bisa menuduh semua warung ramai pengunjung menggunakan penglaris. Sebab dalam beberapa kasus memang cita rasa sebuah warung atau restoran begitu nikmat sehingga tak mengherankan bila pengunjungnya begitu ramai. Nah, ini ada syarat-syarat pesugihan pocong, kayak penglaris pocong lah. Pesugihan merupakan perjanjian antara manusia dengan makhluk gaib, baik itu jin atau siluman, di mana perjanjian tersebut jelas memiliki syarat yang harus dipenuhi. Apabila seseorang manusia telah melakukan perjanjian bersama makhluk gaib, jelas ada resikonya. Dan bila kita pikirkan lebih dalam, pihak manusialah yang sangat dirugikan. Ada sebuah cerita nyata tentang seorang pria pemilik toko kelontong. Dia menggunakan pesugihan pocong. Tapi sebelum itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Larangannya apa? Kalian tahu nggak? Kalau nggak, simak lagi deh. Seperti yang kita tahu, bila melakukan perjanjian dengan pocong, akan ada resiko yang didapatkan. Terlebih lagi, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Setiap malam Jumat Kliwon, pria ini akan berpakaian rapi seperti menyambut seorang tamu. Kemudian dia akan masuk ke dalam kamar tersebut. Si pocong akan berubah menjadi wanita cantik dan siap dilayani. Meskipun jadi cantik, tetap saja dia pocong, masih mau. Bila syarat-syarat pesugihan pocong tadi tidak dilakukan, resikonya adalah dia akan kehilangan orang tersayang mereka sebagai tumbal, baik itu anak, istri, orang tua, atau nyawa mereka sendiri. Pesugihan penglaris ludah pocong. Selain pocong yang standby di depan toko untuk menarik pelanggan, ada lagi nih pesugihan, yakni pesugihan ludah pocong. Biasanya, orang pemilik warung yang sering memilih pesugihan cara tersebut, setelah melakukan perjanjian dengan pocong, maka keberadaan pocong akan ada di dapur rumah makan atau warung makan tersebut. Nantinya, pocong akan meludahi makanan tersebut agar rasanya jadi sangat lezat. Dapat dibayangkan, ludah manusia saja cukup menjijikan, bukan? Apalagi ludah pocong. Nah, ada lagi nih, pesugihan tali pocong. Pesugihan yang satu ini masih berhubungan dengan pocong, namanya juga tali pocong. Hanya saja, butuh pengorbanan lebih bila ingin melakukan pesugihan ini. Syaratnya, harus memiliki tali pocong dari seseorang yang meninggal dalam hari tertentu, seperti Selasa Kliwon. Cerita pesugihan pocong ini dirawat sesuai petunjuk dukun, dan dapat dijadikan penglaris dagangan atau apapun.
Meskipun banyak yang berkata pesugihan tali pocong tidak membutuhkan tumbal, tetapi tetap saja kehidupan kita tidak akan merasa tenang karena akan terus dihantui dan diikuti oleh pocong. Yakin tetap ingin menggunakan pesugihan penglaris pocong? Dari beberapa cerita di atas dapat kita lihat bahwa melakukan pesugihan tidak menguntungkan manusia. Resikonya pun jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Akan lebih baik bila kita selalu mencari rezeki dari jalan yang halal dan benar.